Selamat datang di Kitab Nahum, dan tentu saja kita akan menggalinya, mempelajarinya dalam program Bible Everyday. Nahum pasal yang pertama. Seperti yang kita pelajari dari sejak kecil di pelajaran agama misalnya, atau dalam cerita-cerita sekolah minggu, bahwa Tuhan itu pengasih dan penyayang. Tuhan itu punya kasih yang sedemikian besar. Tuhan itu sabarnya luar biasa, menyayangi manusia dengan sangat luar biasa. Namun ketika kita membaca kitab Nahum, seolah-olah pandangan itu dijungkir balikan. Sebab ayat pertama, awal-awal kitab Nahum dibuka seperti ini. Ucapan ilahi tentang Niniwe, kitab penglihatan Nahum orang Elkos. Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas. Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan amarah. Tuhan itu pembalas kepada para lawannya dan penendam kepada para musuhnya. Jadi seolah-olah kita dibuat terkejut. Belum apa-apa langsung digas demikian rupa bahwa Tuhan itu Allah yang cemburu, Allah yang pembalas. Pembalas tidak cukup, penuh kehangatan amarah. Biasanya kita melihat pancaran yang penuh dengan kasih, namun di sini kita menemukan Tuhan itu penuh dengan kehangatan amarah. Biasanya Tuhan mengampuni, di sini Tuhan membalas. Ayat yang ketiga, Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Maka kita sudah menemukan jawabannya, kita menemukan konteksnya. Dan ini menjadi kesimpulan kenapa seolah-olah ayat yang kedua tadi menjungkir balikan pandangan bahwa Tuhan itu pengasih, penyayang, dan tiba-tiba menjadi pembalas penuh dengan kehangatan amarah. Karena di dalam ayat yang ketiga dikatakan Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tapi tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Kita harus melihat Tuhan itu utuh, tidak bisa sepotong-potong, tidak bisa hanya pada satu sisi saja. Bayangkan kalau semua orang melihat Tuhan itu hanya pada satu sisi, pengasih, penyayang saja, penuh kasih saja, maka manusia akan mempermainkan Tuhan. Tuhan yang maha pengampun, maka dengan entengnya kita jatuh dalam dosa, kita minta ampun. Setelah diampuni, jatuh dalam dosa lagi, diampuni lagi karena kita minta ampun, kita jatuh dalam dosa lagi. Entah sampai kapan selesainya, karena kita hanya mengklaim satu pandangan, Tuhan itu maha pengampun. Bahkan kita pintar sekali mengutip ayat yang cocok dengan keadaan kita. Kita mengutip 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9, bahwa Tuhan itu setia dan adil. Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Maka rajin sekali kita berbuat dosa dan rajin sekali kita minta ampun. Ujung-ujungnya Tuhan dipermainkan. Keadaan umat Israel pada waktu itu juga seperti itu. Mereka berbuat dosa, tapi mereka tetap bertekun dalam dosanya. Karena mereka pikir dengan membawa korban persembahan di hadapan Tuhan, dosa mereka diampuni, dosa mereka diselesaikan. Mereka diberi lembaran yang baru lagi. Lembaran yang baru untuk apa? Untuk mereka coret-coret dengan dosa lagi. Tidak menjadi masalah, karena masih mereka bisa membawa korban persembahan dan mereka akan diampuni. Seterusnya demikian. Maka kitab Nahum ini seolah-olah menjungkir balikan pandangan sesat seperti itu. Tuhan mengatakan dengan jelas, jangan hanya melihat satu sisi Tuhan itu kasih saja, tapi Tuhan itu juga tegas dan adil. Tegas dalam hal apa? Yang salah tetap harus dihukum. Adil dalam hal apa? Memberikan putusan tentang hukuman yang akan menimpa. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa. Panjang sabar artinya memang Tuhan mengasihi, memang Tuhan mengampuni, tapi jangan manfaatkan itu untuk kita bertekun di dalam dosa. Sebab sekali-kali Dia tidak membebaskan hukuman orang yang bersalah. Jadi saudara-saudara, mari kita belajar menghargai Tuhan, tidak mempermainkan Tuhan.
Jangan gunakan sifat Tuhan yang penuh kasih, pengampun itu menjadi kesempatan kita untuk berbuat dosa. Memang Tuhan mengasihi dan mengampuni kita, tapi jangan sengaja kita berbuat dosa supaya kita dengan gampang diampuni. Mari kita belajar untuk hidup takut akan Tuhan, menghormati Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan itu mengasihi, tapi dia sekali-kali tidak membebaskan orang dari kesalahan. Tuhan pasti menghukum juga. Namun kalau kita memang minta ampun dengan sungguh-sungguh dan kita tidak mengulang lagi dosa yang sama, bahkan kita mau hidup dalam jalan Tuhan, percayalah Tuhan itu mengampuni kita. Mungkin kita seolah berada di tengah-tengah kubu yang membingungkan. Kalau demikian, apakah itu berarti saya tidak boleh minta ampun? Maksudnya tentu saja bukan demikian. Kita manusia yang masih bisa saja berbuat dosa. Kita tidak sempurna. Tapi bukankah Tuhan itu maha bijaksana? Dia melihat hati kita. Dia melihat hati Anda. Apakah kita ini sengaja mempermainkan Tuhan dengan jatuh bangun di dalam dosa? Ataukah memang ini bagian daripada kelemahan kita? Memang itu daripada bagian kelemahan kita, dan kita sedang berjuang untuk kita bisa menang atas sisi kelemahan kita itu. Percayalah Tuhan akan mengampuni. Tidak hanya mengampuni, Tuhan berikan Roh Kudus untuk memberikan kekuatan untuk kita bisa menang atas segala keinginan-keinginan nafsu kita itu. Jadi saudara-saudara, pelajaran di kitab Nahum ini memberikan gambaran yang utuh seperti apa seharusnya kita memandang Tuhan. Bukan mempermainkan Tuhan, dan juga bukan menganggap Tuhan itu seolah-olah kejam penuh amarah sehingga kita takut untuk menghampiri Tuhan. Mari lihat utuh. Tuhan bisa marah, ya, tapi juga Tuhan penuh dengan kasih. Tuhan bisa memukul, ya, tapi juga Tuhan bisa membalut setiap luka-luka kita. Karena memang Tuhan itu pengasih, pengampun, penyayang, tapi dia juga adil dan tegas di dalam jalan-jalannya. Tuhan berkati.